Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 1913656, dengan mata kuliah Geografi Bencana dan Mitigasi dengan dosen pengampu Prof. Dr. Dedi Herman. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan adaptasi bencana longsor di Kabupaten Solo. Bencana longsor di Kabupaten Solo, kami membagi 3 bagian, yaitu spasial mitigasi oleh Akmeliona, kebijakan adaptasi saya sendiri, kebijakan sosial Vina Angelin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan letak geografis Kabupaten Solo. Secara geografis, letak Kabupaten Solo berada antara 00 derajat 32 menit 14 detik dan 1 derajat 46 menit 45 detik lintang selatan dan 100 derajat 25 menit dan 101 derajat 41 menit 41 detik bujur timur. Topografi wilayahnya sangat bervariasi antara dataran, lembah, dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 meter sampai dengan 1458 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Solo memiliki 14 kecamatan dan 74 nagari dengan luas wilayahnya mencapai 3.738 km dan penduduknya yaitu 375,800 jiwa pada tahun 2017 dengan sebaran 101 jiwa. Selanjutnya yaitu adapun batas-batas Kabupaten Solo. Batas-batas wilayah Kabupaten Solo yaitu yang pertama, sebelah barat berbatasan dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar. Sebelah timur berbatasan dengan Sawalunto dan Sijunjung. Sebelah selatan Kabupaten Solo Selatan. Solo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat yang dikenal dengan Bara Solo. Ditinjau dari komposisi pemanfaatan lahan, pada tahun 2010 sebagian besar 38,88% wilayah Kabupaten Solo masih berstatus hutan negara dan 15,99% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang kebun 10.037% dan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan 2,18%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 6,30% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat. Dilihat dari topografi Kabupaten Solo, wilayah ini rentan akan bencana longsor, di mana bencana ini akan terus meningkat apabila terjadi hujan secara terus-menerus. Bencana longsor menyebabkan kerugian bagi alam maupun bagi masyarakat, seperti rumah yang tertimbun tanah, yang menutupi jalan tertutup, dan lainnya. Topografi wilayah sangat bervariasi antara dataran, lembah, dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 meter sampai dengan 1458 meter di atas permukaan laut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bencana. Bencana merupakan suatu gejala alamiah dan non-alamiah yang sangat meresahkan masyarakat akibat hilangnya kenyamanan, keamanan, dan ketentraman akibat ketentraman. Bencana alam ini terdiri atas berbagai macam jenis seperti longsor, tsunami, banjir, angin puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semua bencana tersebut memiliki potensi untuk merusak permukiman, lahan perkebunan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya, bahkan dapat mengancam kematian. Bencana longsor ini termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang disebabkan oleh rusaknya sistem dalam siklus hidrologi sehingga mempengaruhi kestabilan kondisi iklim dan cadangan air di permukaan. Ketidakkonsistenan variasi musim hujan dan kemarau, hilangnya fungsi hidrologi daerah aliran sungai, hilangnya jutaan hektar hutan akibat pembakaran liar.
Bencana longsor. Longsor merupakan perpindahan sejumlah massa batuan, tanah, atau bahan rombakan yang merupakan bahan material penyusun lereng, campuran dari tanah dan batu yang secara gravitasional menuju bagian bawah suatu lereng. Secara geologi, tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Ini adalah gambar peta tanah longsor Kabupaten Solok. Dilihat dari peta di atas, analisis didapatkan peta tanah longsor Kabupaten Solok terdapat 4 kelas tingkat kerawanan longsor Kabupaten Solok yang terdiri dari rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, di mana tingkat kerawanan longsor rendah terdapat di Kecamatan Bukit Sundi, Kecamatan Danau Kembar, Kecamatan Gunung Talam, Kecamatan Giliran Jawo, Kecamatan Sembilan Koto Sungai Lasi, Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan Lembah Gumati, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Tigo Lurah, Kecamatan 10 Koto di atas, Kecamatan 10 Koto Singkara, Kecamatan 10 di atas, di mana total seluruh wilayah yang memiliki tingkat kerawanan longsor rendah yaitu 6.715,4458 hektar, dan wilayah Kabupaten Solok rata-rata wilayahnya rawan terhadap bencana longsor. Tingkat kerawanan longsor di Kabupaten Solok didominasi oleh tingkat kerawanan longsor sedang, yaitu dengan luas sekitar 198.699,604.304 hektar. Selanjutnya yaitu tingkat kerawanan longsor tinggi dengan luas 98.652,01 hektar. Tingkat kerawanan longsor rendah dengan luas 18.420,52 hektar. Dan tingkat kerawanan longsor sangat tinggi dengan luas 6.715,44 hektar. Baiklah, selanjutnya yaitu mitigasi dari bencana longsor di Kabupaten Solok. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tindakan mitigasi bencana hidrometeorologi meliputi pengumpulan informasi yang dibutuhkan pada waktu penanganan bencana seperti wilayah serta lokasi geografis bencana dan perkiraan populasi, status jalur transportasi, dan sistem komunikasi. Tujuan mitigasi bencana. Tujuan utama mitigasi bencana alam yaitu mengurangi risiko bencana seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam bagi penduduk. Yang kedua yaitu menjadi acuan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan risiko bencana agar masyarakat dapat hidup aman. Selanjutnya yaitu kebijakan adaptasi. Adaptasi bencana adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap bencana alam yang terjadi untuk mengurangi dampaknya. Proses adaptasi merupakan proses penting bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Proses adaptasi bagi masyarakat kabupaten merupakan hal yang sangat penting dikarenakan mereka harus menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan baru sebagai tempat tinggal mereka. Proses adaptasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan awal proses adaptasi hingga tercapainya suatu hasil dari proses adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri mengatasi tekanan dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Contoh model kebijakan adaptasi mitigasi bencana longsor di Kabupaten Solok. Yang pertama yaitu penanaman pohon. Kebijakan adaptasi pertama yang digunakan masyarakat yaitu adaptasi by reaction. Adaptasi ini dilakukan dengan penanaman beberapa pohon di lokasi terkena tanah longsor di Kabupaten Solok. Penanaman pohon ini bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya bencana longsor. Hal ini dilakukan supaya ketika terjadi hujan yang cukup deras akan ada akar-akar yang menahan air tersebut.
Di beberapa daerah di Kabupaten Solo terdapat beberapa hutan yang gundul. Hal ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang dan longsor. Yang kedua yaitu perubahan perilaku manusia. Kebijakan adaptasi yang kedua digunakan masyarakat yaitu adaptation by adjustment. Strategi ini berupa perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan untuk perubahan lingkungan menjadi lebih baik dengan cara menjaga lingkungan tersebut. Dengan menerapkan kebijakan ini dapat mengurangi terjadinya bencana longsor dan juga membuat lingkungan kita lebih baik lagi dan juga membuat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu pemindahan wilayah pemukiman. Adaptasi utama yang dipilih dalam menghadapi bencana tanah longsor di Kabupaten Solo yaitu adaptation by withdrawal. Adaptasi ini dengan cara keluar dari lingkungan tempat tinggal ke tempat yang lebih aman. Hal ini dikarenakan Kabupaten Solo rawan terjadi tanah longsor kembali. Kondisi Kabupaten Solo pasca bencana tanah longsor yang tidak memungkinkan untuk dibangun kembali tempat tinggal membuat semua warga harus pindah. Hal ini dapat dilakukan jika di suatu wilayah di Kabupaten Solo terdapat daerah yang tidak memungkinkan warga untuk tinggal, maka disarankan untuk menerapkan adaptasi tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk adaptasi masyarakat pasca terjadi bencana longsor. Dilakukan dengan beberapa cara seperti membangun rumah dengan struktur yang lebih kokoh, membuat jalan air, membuat talut di dekat rumah. Dengan kita membangun rumah dengan struktur lebih kokoh, maka akan bisa mengurangi dampak dari bencana longsor tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.